Pernah nggak sih kepikiran kalau cara kita ujian itu udah agak ketinggalan zaman? Nah, hari ini kita bakal intip gimana masa depan dunia ujian. Lupakan deh tuh soal-soal yang sama rata untuk semua orang. Dan coba bayangin sebuah tes yang dirancang khusus buat kamu berkat kekuatan AI. Kita semua pasti pernah ngerasain ini kan? Udah belajar mati-matian, pas ujian soalnya susah banget atau malah gampang banget sampai bosan. Rasanya tuh kayak ujiannya nggak bener-bener ngukur kemampuan kita. Nah, rasa frustrasi inilah yang jadi inti masalah dari ujian tradisional. Bedanya tuh jauh banget. Ujian tradisional itu ibaratnya jalan tol. Satu jalur lurus, semua orang lewat situ, nggak peduli mobilnya apa. Nah, kalau ujian adaptif, ini lebih kayak GPS pribadi. Dia bakal bikinin rute yang paling pas, paling unik, khusus buat kamu. Jadi, kenapa sih kita perlu ada perubahan? Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi. Apa aja sih batasan dari cara lama kita menguji selama ini? Gini masalahnya, sistem ujian tradisional itu satu ukuran untuk semua. Sistem pukul rata. Akibatnya apa? Siswa yang mungkin butuh sedikit bantuan jadi makin putus asa. Sementara siswa yang kemampuannya di atas rata-rata malah jadi bosen. Dan yang lebih parah lagi, feedbacknya itu loh seringkali baru datang seminggu kemudian dan isinya cuma nilai kamu sekian. Nggak ngebantu kan? Ini sistem yang sebenarnya nggak efisien buat siapapun. Oke, cukup bahas masalahnya. Sekarang kita masuk ke bagian solusinya, sebuah asesmen yang jauh lebih cerdas. Disinilah teknologi AI mulai unjuk gigi. Jadi, apa sih sebenarnya asesmen adaptive AI ini? Gampangnya gini, ini adalah ujian yang seolah-olah ngobrol sama kamu. Setiap kali kamu jawab satu soal, sistemnya langsung belajar soal kemampuanmu dan menyesuaikan soal berikutnya saat itu juga, secara real time. Cara kerjanya itu bayangin aja kayak lagi main video game. Kamu jawab soal dengan benar, wah levelnya naik, soal berikutnya jadi lebih menantang. Tapi kalau kamu salah jawab, sistemnya nggak akan ngejudge, malah ngasih soal yang sedikit lebih mudah biar kamu bisa coba lagi. Tujuannya bukan buat ngejebak, tapi buat nemuin level kemampuanmu yang paling pas. Nah, ini dia perubahan terbesarnya. Tujuan ujian ini bukan lagi cuma ngasih kamu nilai A atau C, bukan. Tujuannya adalah ngasih kamu sebuah peta kemampuan diri yang nunjukin dengan jelas, di sini nih kamu jago banget, dan nah di bagian ini kamu perlu latihan lagi. Ini adalah wawasan yang benar-benar bisa dipakai buat berkembang. Terus siapa aja yang diuntungkan sama sistem ini? Jawabannya gampang, semua orang. Pendekatan baru ini benar-benar jadi kemenangan buat siswa, guru, dan bahkan institusi pendidikannya sendiri. Coba bayangin sebagai siswa kamu ngerjain ujian yang nggak bikin stres. Tantangannya itu pas, nggak terlalu susah sampai bikin frustrasi, nggak terlalu gampang sampai bikin ngantuk. Dan yang paling keren, begitu selesai, kamu langsung dapat umpan balik yang detail. Itulah yang ditawarkan sistem ini. Nah, buat para guru, ini tuh kayak punya asisten super canggih. AI ini ngasih data yang super lengkap, ngebantu guru buat lihat, oh siswa ini butuh bantuan ekstra di topik ini. Jadi pengajaran bisa jadi jauh lebih efektif karena benar-benar didasarkan sama data, bukan cuma sekedar firasat. Dan kalau kita lihat dari skala yang lebih besar, institusi pendidikan juga untung banyak. Proses penilaian jadi lebih efisien dan data besar yang terkumpul bisa dipakai buat memperbaiki kurikulum dan program belajar. Ujung-ujungnya apa? Kualitas pendidikan buat semua orang jadi meningkat. Eits, tapi tunggu dulu. Tentu aja, teknologi secanggih ini juga punya tantangan dan risikonya sendiri. Penting banget buat kita bahas ini, biar kita bisa menerapkannya secara bertanggung jawab. Oke, setidaknya ada 3 tantangan besar yang harus kita waspadai. Pertama, soal keadilan algoritma. Kita harus jamin AI ini adil buat semua siswa, tanpa memandang latar belakang. Caranya, lewat audit rutin dan data yang beragam. Kedua, keamanan data. Ini krusial. Informasi siswa itu sensitif, jadi harus dilindungi dengan enkripsi super ketat dan kebijakan yang transparan. Dan yang ketiga, ini sering jadi kekhawatiran. Apakah AI bahkan menggantikan peran guru? Jawabannya tegas, tidak. Nah, ini poin yang penting banget buat kita semua ingat. AI itu cuma alat. Teknologi memang bisa ngasih data, tapi cuma guru yang bisa memberikan interpretasi, bimbingan, dan yang paling penting, sentuhan manusiawi. Peran guru justru jadi makin krusial, bukan tergantikan. Jadi pada akhirnya, kunci dari semua ini adalah satu kata, kepercayaan. Supaya teknologi canggih ini bisa diadopsi dengan baik, kita butuh 3 pilar utama, transparansi dalam cara kerjanya, keamanan data yang terjamin, dan keadilan untuk semua pengguna. Tanpa 3 hal itu, semua ini nggak akan berhasil.
Jadi kita sekarang ini ada di sebuah persimpangan jalan yang menarik. Teknologinya udah ada di depan mata kita, siap membuat pendidikan jadi lebih cerdas dan personal. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah bisa, tapi bagaimana caranya. Bagaimana kita bisa memadukan kecerdasan buatan ini dengan kebijaksanaan manusia untuk membangun masa depan dunia belajar yang benar-benar lebih baik untuk generasi mendatang.